Itu aku je basari tak mana hiu kakaren jalanan tunda hakula. Di sebuah tempat bernama Desa Habangoi, Katingan, Kalimantan Tengah, hutan bukan hanya sekedar latar, ia bagian dari hidup sehari-hari. Masyarakat Habangoi tumbuh bersama alam, menjaga, merawat, dan menggantungkan hidup dari hutan yang mereka lindungi. Bagi masyarakat, rotan bukan sekedar tanaman liar. Ia sumber penghidupan, warisan dari leluhur, dipanen dengan hati-hati, digunakan dengan bijak, karena hutan punya aturan. Kalau hutan buat masyarakat di sini, kalau menurut hemat saya itu sebagai lumbung kehidupan ya sebenarnya. Dari kayu bakar, kemudian sebagai mata usaha, mereka itu ada juga yang disebut kayu lin. Jadi hasil hutan itu luar biasa sebenarnya. Jadi sekarang berlaku hak wilayah sekarang. Nah, apa yang dimaksudkan dengan hak wilayah itu hak yang bisa dijangkau oleh manusia, oleh masyarakat itu sendiri. Contohnya di belakang ladang kan, di atas ladang harus ada 50 meter, itu tidak bisa diganggu gugat oleh orang lain. Itu sesuai dengan peraturan desa juga. Rotan itu setelah Belanda menjajah baru ada perkembangannya. Karena dulu rotan itu digunakan sebagai anyaman ya, belum ada yang diekspor dulu. Karena melalui penelitian, melalui riset dan lain sebagainya, maka rotan itu bisa dijual belikan. Dari hutan yang membentang hingga 400 hektar, rotan menyusuri sungai, menempuh perjalanan ratusan kilometer dari desa menuju ke gudang pemrosesan, untuk kemudian diproses menjadi rotan asalan kering. Di sana, 30 pekerja terlibat selama beberapa hari dalam proses awal, dimulai dari pembersihan, penjemuran, pengikatan, hingga pengecekan kualitas. Setelah itu, rotan asalan kering ini siap dikirim ke gudang untuk proses grading berikutnya. Pertama minyak kalau harusnya dia udah alkon, udah eriso, udah sepatu, udah topi, udah eri, carari, ikai. Proses pertama kita kan panen dulu. Habis dari panen kita ngangkutnya dari hutan ke pinggir sungai buat untuk perendaman. Habis perendaman kita ngikat. Habis ngikat kita bawanya ke tempat penimbangan. Kalau untuk proses di gudang ini mulai dari pembersihan, penggosokan, penggelingkingan atau pembersihan buku, kemudian dilakukan pengasapan kembali dengan menggunakan sulfur. Setelah itu dilakukan penjemuran, diangkat dari tiang tempat jemuran, kemudian baru dilakukan packing. Setelah packing baru dilakukan pengiriman. Jadi saat ini kami cuma mengirim bahan baku yang asalan, itu cuma di Hampangen. Rotan ini membawa lebih dari sekedar nilai jual. Ia membawa cerita tentang ketekunan, kerjasama, dan harapan yang terus diperjuangkan. Koridor Katingan itu adalah area seluas sekitar 2,35 juta hektar di wilayah Kalimantan yang menjadi rumah bagi sekitar 9.000 orang utan dan 1.300 monyet proboscis. Di landscape SEKA itu ada 3 ekosistem. Yang pertama ada ekosistem gambut, kemudian ada heath forest, dan juga lowland forest. Salah satu ancaman yang bisa berdampak pada area ini adalah praktek tidak berkelanjutan. Dulu, rotan menjadi sumber penghasilan. Meski industri rotan sedang lesu, masyarakat Katingan tidak menyerah. Ya, pertama masalah harga dan juga pembeli pun lesu. Nah, dengan adanya pembeli lesu, jadi daya pemanen pun jadi kurang semangat, berantai dari atas ke bawah, sehingga akhirnya orang itu berupaya mengalihkan pekerjaan. Belum semangat orangnya. Kenapa belum semangat? Mereka melihat yang pertama ini dulu.
mereka sudah istilahnya agak trauma. Di tengah kesulitan, lahir inisiatif baru. Perkumpulan Petani Rotan Katingan atau P2RK merupakan organisasi yang berkegiatan di bidang produksi rotan, mewakili lebih dari 500 petani di wilayah Katingan, Kalimantan Tengah. WWF bersama P2RK hadir sebagai mitra. Mereka duduk bersama warga, mendengar kebutuhan, mencari jalan keluar, dan mulai membangun dari yang ada. WWF Indonesia melihat ada potensi untuk membuat sebuah pendekatan yang disebut Nature-Based Solutions. Dengan target hingga 2030, kami ingin membuat 10 inisiatif berbasis komunitas yang nanti akan berjalan lewat skema KUPS, yang nanti bisa mendukung perlindungan landscape seka untuk meningkatkan ketahanan iklim, serta menambah tingkat pertumbuhan populasi orangutan di landscape seka. Kalau sebelum kami berkolaborasi dengan WWF, P2RK ini belum tahu mau kemana jual rotan. Yang pertama itu yang pastinya. Nah, setelah kami dapat dukungan, dapat pendampingan dari WWF terutama untuk bagaimana menjaga kawasan hutan, dan kami juga difasilitasi untuk mempertemukan antara pembeli dan penjual. Khususnya kami dari penjual, kami dipertemukan dengan buyer. Oleh P2RK ini kemarin datang ke Temang Habangoy bahwa dia memastikan rotan itu tetap saya beli. Pasti saya beli. WWF Indonesia di proyek Rotan Katingan yang berjalan sejak tahun 2024 ini sudah bisa menghadirkan akses pasar baru bagi petani rotan Katingan, sehingga mereka punya kepercayaan diri lagi untuk mengembangkan komoditas rotan Katingan yang ada di alam sekitar mereka. Untuk bisa dipercaya pasar global, rotan Katingan perlu menunjukkan asal-usulnya, bahwa ia datang dari hutan yang dikelola dengan baik. Sertifikasi FSC merupakan hasil dari kerjasama WWF bersama P2RK selama beberapa tahun, yang membuatnya menjadi organisasi pertama di dunia yang mendapatkan sertifikasi FSC untuk komoditas rotan. Jadi FSC atau Forest Stewardship Council itu adalah standar yang diberlakukan bagi seluruh produk hasil hutan bukan kayu yang diperoleh dari hutan dengan cara yang bertanggung jawab. Jadi WWF ini kan merupakan bagian dari Steering Committee FSC, yang mana tugasnya adalah membangun indikator sertifikasi komoditas hutan. WWF Indonesia melihat skema ini cocok dengan skema rotan yang ada di Katingan. Dalam prosesnya, sertifikasi FSC akan melalui beberapa proses, yaitu yang pertama adalah sosialisasi, kemudian kita akan membuat SOP yang jumlahnya itu sekitar 5-15 SOP, tergantung nanti kondisinya seperti apa di lapangan. Kemudian ada proses audit, nanti akan ada juga perbaikan hasil temuan audit, yang mana kalau hasil temuannya itu major, perlu diberikan waktu 3 bulan untuk melakukan revisi-revisi, dan kalau yang minor itu lebih cepat daripada yang major. Di P2RK itu kan memegang sertifikat FSC, dan itu juga merupakan inisiasi dari timnya WWF. Yang pastinya perbedaan itu bagaimana cara pengelolaannya. Kalau yang dulu itu asal, yang penting bisa panen, tidak memperdulikan aspek atau dampak-dampak lingkungan lainnya. Kalau untuk sertifikasi kita lebih mengarah ke dampak lingkungan, dampak sosial, itu yang lebih kita lihat. Jadi dengan adanya FSC itu menjamin budaya historikal itu di Katingan masih terjaga. Kemudian dari segi ekonomi, potensi rotan itu kan sebenarnya masih banyak ya di daerah Katingan ini gitu. Dengan adanya sertifikasi ini bisa berpeluang untuk mendapat harga yang layak bagi petani. Kalau di tingkat petani juga peduli dalam artian mereka secara tidak langsung diberi edukasi bagaimana menjaga dan melestarikan kebunnya, melestarikan hutannya. Jadi seperti itu dampak-dampak sosial yang bisa kita lihat. Kemudian untuk dampak-dampak ekonominya yang pastinya di tingkat harga kita lebih konsisten. Ini bukan akhir. Ini adalah awal dari kehidupan yang menyatu,
manusia yang berdaya, alam yang terjaga, perubahan di depan mata. Jadi, WWF Indonesia melalui inisiatif besar Climate and Market Transformation itu berupaya untuk merubah atau menggeser perilaku pelaku pasar dalam menggunakan sumber daya bisnis sebagai agen pelestarian alam melalui kegiatan bisnis yang berkelanjutan. Contohnya seperti rotan bersertifikasi FSC yang dikelola oleh perhutanan sosial ini. Melalui pelatihan dan usaha bersama, masyarakat punya harapan yang nyata. Masyarakat pun mulai percaya bahwa masa depan bisa dibangun di desanya sendiri. Jelas kalau rotan itu terbuka atau dibeli oleh kawan-kawan, mungkin harapan Habango ini mungkin ingin segar, karena rotan Habango ini bukan main-main. Dan harapan kami harus rotan ini jangan terputus-putus harganya. Harapanku semoga itu oleh KRPO akan gawin ibu-ibu orang hawon jaham kayak dilanjut terus lagi ke dari itu. Adalah mata usaha petani-petani rotan ini menambahkan ekonomi di rumah tangganya. Saya nggak minta terlalu banyak, yang penting bisa menghargai, karena kita tahu proses rotan itu panjang sekali dan berat sekali. WWF Indonesia mendukung transformasi ini dengan mendorong praktik yang ramah lingkungan dan membantu masyarakat beradaptasi dengan perubahan iklim. Mereka ikut membangun masa depan yang lebih baik. Untuk menjaga supaya perubahan ini bisa berkelanjutan, kita tetap butuh 3 hal ini. Yang pertama itu menumbuhkan kesadaran di level masyarakat yang lebih luas. Karena ini kan tidak hanya bicara tentang melindungi Habango, tapi kita melindungi Katingan dan landscape-nya Kalimantan. Nah, yang kedua adalah membangun komitmen, karena ya ini butuh banyak peran dari berbagai pemangku kepentingan. Dan yang ketiga tentunya tuh kolaborasi. Karena inisiatif besar seperti Climate and Market Transformations dan proyek rotan Katingan ini bisa mencapai tujuannya dengan peran berbagai pihak. Bersama WWF, together possible. Dari hutan Katingan, dari tangan petani, dan semangat komunitas, rotan Katingan tumbuh sebagai lambang harapan. Karena saat manusia menyatu dengan alam, masa depan akan selalu bisa dianyam. Pintu satiar karen usaha belai lewu Habango Jaya.